Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Ajijah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya di sini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu public speaking. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang udah ngeklik video ini. Insya Allah di video ini saya akan memberikan sedikit ilmu atau sharing tentang pengalaman saya. Mengingat tentang apa sih itu ilmu, apa sih kita itu bisa mencapai sesuatu. Sebelum ke situ, kita harus mengetahui dulu nih apa itu ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Atau ilmu adalah suatu usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Jadi sini ada yang berbicara juga adalah metode bersistem menurut metode tertentu. Jadi ilmu itu bisa jadi sebagai metode kita, tetapi biasanya sih kita itu mendengar bahwasanya ilmu itu yang tadinya kita nggak tahu nih ya, dan setelah kita tahu itu, nah itu adalah ilmu. Jadi atau bisa kita sederhanakan saja, ilmu adalah yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, bagaimana sih cara kita memperoleh ilmu itu? Kan pasti nih ya, banyak sekali teman-teman yang gimana ya caranya. Sebenarnya ilmu itu bisa aja dicari bukan dari sekolah aja, bukan di sekolah aja nih ya, bukan yang formal aja. Kita itu bisa mencari ilmu di luar seperti pendidikan formal, misalnya di luar, di sosial media, atau di yang lainnya. Karena ilmu bisa dicari di mana saja, saya akan menceritakan pengalaman saya dulu di pondok. Setelah lulus sekolah menengah pertama, saya dianjurkan oleh ayah saya ke pondok pesantren. Saya awalnya tidak mau karena saya pikir apa sih pesantren, karena saya pemikiran masih pendek dan gak mau gitu karena takutnya gimana ke depannya, karena saya itu ingin terkenal. Ya Allah, itu gak baik pokoknya pemikiran seperti itu, karena dulu saya masih tidak tahu, masih pemikirannya pendek. Saya awalnya gak mau, tapi lama-kelamaan saya mau karena keinginan sendiri. Saya memutuskan untuk masuk pondok modern yang berbasis bahasa. Saya di sekolah dulu cuman tahu tuh bahasa Indonesia yang saya pelajari, maksudnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, dari itu tuh saya udah tahu ya maksudnya pembelajarannya gimana, pembahasannya gimana, saya tahu. Nah, pindahlah ke pondok modern yang berbasis bahasa, yaitu yang sehari-harinya itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Awalnya saya berpikir, emang bisa ya sehari-hari pakai bahasa Arab full 24 jam, emang bisa ya, kok bisa sih? Nah, itulah yang bikin menarik di benak saya, emang bisa ya. Ayah saya sempat nih ya di pertengahan mau masuk ke pondok tuh
nawarin mau masuk SMA negeri aja gak, enggak sekalian, enggak, aku nggak mau. Sampai aku memutuskan untuk gak apa-apa yang di pondok yang ngomong bahasa Arab aja, soalnya saya itu di dalam benak saya penasaran gitu kayak gimana. Beberapa minggu kemudian saya masuk nih ke pondok ini, saya masuk. Nah, di sana itu orang-orang ngomongnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di sana saya memiliki teman yang emang baru masuk seperti saya, yang masuk sekolahnya itu dari aliyah, dan ada teman-teman saya yang dari dulu itu di sana, yang dulu dari SMP maksudnya. Nah, setelah seperti itu masuklah kita menjalani hari-hari yang memang kita tuh masih didispen untuk berbicara bahasa Indonesia selama 3 bulan. Nah, di dalam 3 bulan ini tuh kita tuh ngapain aja sih? Nah, di dalam 3 bulan ini kita belajar bahasa, menyesuaikan diri kita dengan pesantren yang tadinya kita belum pernah masuk pesantren, dibiasakan bagaimana caranya itu disiplin dan lain sebagainya. Waktu sehari-harinya itu yaitu sholat ke masjid, belajar bahasa dan lain sebagainya. Sebelum kita bisa bahasa, kita nggak boleh nih ikutan kita tuh nggak boleh ikutan ekstrakurikuler apapun, mau itu yang wajib, mau itu yang bebas. Nah, kita tuh harus bisa bahasa dulu sebelum masuk ke sana, ke ekstrakurikuler. Jadi dulu tuh kayak gini sehari-harinya, kan karena kita masih belajar nih, orang lain tuh yang nggak suka ke kita atau pengen ngomongin kita pakai bahasa Arab itu, jadi adalah kesempatan mereka yang mereka itu punya kemampuan untuk berbicara bahasa Indonesia, bahasa Arab. Mereka itu ngomongin kita ataupun apapun yang bikin kita tuh penasaran, walaupun emang mereka itu yang udah bisa itu belum tentu loh ngomongin kita. Contohnya kayak gini, saya lagi diam, saya pernah ngerasa orang itu ngomongin, nah aneh gitu, sambil ngeliatin begitu kan jadi nggak enak ya. Nah, saya tuh pikir, saya pengen bisa. Nah, dari situ saya belajar gimana pengen bisa itu. Saya mencari tahu, saya mau nanya ke siapapun, yang penting saya tahu saya bisa. Saya mau nanya ke kakak kelas, mau ke teman sebaya yang emang dia udah tahu, mau ke adik kelas sekalipun, saya nggak malu sama sekali. Karena apa? Karena kalau misalnya kita pengen tahu, kita dapat ilmunya, itu adalah baik. Walaupun orang lain tuh berpikirnya, ih malu kok dia nanya sih di kelas. Enggak loh, itu sangat baik banget. Kalau misalnya teman-teman nyontoh ini, insya Allah deh kalian itu bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, setelah itu saya salah dalam mengucapkan, walaupun ditertawakan, saya nerima aja kok. Karena apa? Karena kita, kalau misalnya kita nggak tahu kalau itu salah, kita nggak akan mendamah ilmunya kayak gitu. Jadi segala sesuatu kalau kita memang mau, ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, setelah saya melewati ditertawakan karena salah, maupun salah pengucapan, salah dalam menyebutkan itu untuk perempuan malah itu untuk laki-laki dan selain sebagainya, saya menerima sekali. Dari pengalaman saya bisa mengambil hikmahnya, yaitu di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Ketika teman-teman ngerasa kesulitan seperti itu, buang deh rasa malunya dulu. Kalian harus buang dulu malunya, buang dulu gengsinya, dan jangan takut untuk salah. Ketika kalian takut untuk salah dan malu untuk bertanya ataupun yang lainnya, hidup itu gak akan maju-maju. Gak mau kan kalau misalnya seperti itu. Jadi buang dulu malunya dan jangan takut salah. Ini tentang kebaikan kok, bukan tentang yang jahat-jahat. Ketika kalian sudah mencapai karena
kalian ada kemauan yang tinggi, ada ikhtiar, dan disertai juga dengan doa, kan pasti merasakan wah nikmat banget ya, nikmat banget nih, setelah kepayahan ada kenikmatan. Nikmat banget nih, ternyata usaha kita itu tidak sia-sia, seperti itulah. Karena yang kemarin saya itu tidak bisa, dari pengalaman saya itu saya tidak bisa bahasa Arab, kemudian saya bisa, kemudian saya dipilih untuk lomba, dan alhamdulillah menang. Itu adalah sebuah pencapaian yang sangat berharga bagi saya. Mencari ilmu itu bisa dengan metode apa saja, mau yang sesuai dengan kalian, entah apapun. Dan kalian juga bisa menerapkan metode ini karena saya telah berpengalaman, dan insya Allah ini tuh akan bermanfaat bagi kalian. Dan ini tuh bukan saya aja loh yang ngomong, pasti guru-guru saya itu pernah bilang ketika kalian ada kemauan itu ada jalan, dan ketika kalian tidak malu untuk bertanya dan berani untuk salah, pasti kalian akan sukses. Buat teman-teman yang masih kuliahnya daring atau sekolahnya daring dan lain sebagainya, semangat, karena ini gak akan lama kok, kalian harus percaya deh sama aku. Mungkin sekian dari video ini, insya Allah bermanfaat. Akhirul kalam, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.